sholat asar berjamaah di Masjid Kuba Makassar. Aduh, salah kenal menghadap saya. Oke. Ini dia Masjid Asmaul Husna sebelah sana teman-teman. Nah ini Bang Nandar. Bang Nandar, kesan-kesannya masuk di Kota Makassar, masjidnya kayak gimana Bang? Kesan-kesannya di Kota Makassar. Terkait apa? Terkait masjidnya. ya. Waduh, masjidnya bagus. Di belakang saya ini masjid Asmaul Husna ya. 99 kubah, dan teman-teman kemarin sholat Jumat di sana. Sekarang kita sholat asar di sebuah masjid yang Kuba. bernama Masjid Kuba. saja. Ya, Ya. teman-teman. Ini rencananya kita mau ke Jalan-jalan seputar pantai aja. ya. Setelah sholat, menunggu maghrib, santai di sini. Kita nggak ke pulau terpencil itu ya? Enggak Enggak, ya? bisa ke sana pakai mobil. Ini kan reklamasi semua. Oh. Ini namanya Bang Nandar apa? Pantai Losari. Pantai Losari. Kita nginap di ujung sana tuh, Isbel. Oh. Tuh, Pantai Losari. Jadi masjidnya itu di atas laut, mallnya di laut semua. Tuh. Tinggal menunggu teman-teman ya. Siapa ini di sana hotel semua. Hotel. Ini. Indahnya Kota Makassar di sore hari. Begitu. Ya. Ini jamaah para berdatangan teman-teman. Jangan kemana-mana ya, stay. Oke, sore. Assalamualaikum yang baru bergabung. Ini satu persatu udah mulai sholat di sana. Itu ya. Pada ngambil sendal. Aduh, kok jadi buram. Alhamdulillah teman-teman, kita baru selesai sholat asar. Sholat asar berapa rakaat? 4 rakaat dong. Bukannya 3? Alhamdulillah kita sholat asar sudah selesai. Dan kalian juga bisa lihat dari tadi yang pegang kamera belum sholat. Kan udah gue di hotel. Bes, lu perkenalkan nama lu di channel gua. Ini Ibes. Oh, anak nakalnya. Belum ada yang kenal Gak saya. ada, lu gak terkenal lu. Di channel Bang Handi nggak ada yang kenal saya. Gak ada. Astagfirullahaladzim. Nah, ini sultan saya nih, Pak Hendra, Sultan. teman-teman. Di channel Bang Handi nggak ada yang kenal saya. Mana kesan-kesannya di Makassar Bang? Nggak mau pulang. Terutama hotelnya Bang. Bukan hotelnya, masjidnya. Kalau hotel sih nggak usah, di Jakarta juga banyak. Bikin betah nggak mau Bikin pulang. betah ya Bang ya. Iya. Yang paling senang bisa ketemu Bang Zuma lah. Masya Allah. Bukannya rencana mau bikin kantor cabang yang aneh di sini Bang? Enggak. Insya Allah. Gimana kalau kita bawa Bang Zuma ke Jakarta? Boleh kita culik aja yuk. Iya. Bang Moto jangan ngerokok dulu, mau wawancara. 2 minggu ya. TikTok iya. Bukan. 2 minggu Jakarta. Selebes channel. Sudah 2 minggu kita nganterin Bang Zuma ke sini. 2 Dua minggu berdua aja deh. Iya. Udah gitu aja terus. Iya. Sampai Oh, kesan-kesannya di Makassar dengan masjid seperti ini gimana? Masjid ini bagus, luas, dan yang lebih saya suka lagi tuh orang-orang di Makassar itu friendly banget guys. Keren-keren Sangat ya. ramah, sangat Ganteng nggak kayak iya, gantengnya kayak Bang Handi. Jadinya Masa? kita pun yang orang yang bukan orang sini tuh kalau nanya apa sesuatu hal sama orang sini pun terbantu. iya. Karena orangnya ramah-ramah, Indonesia tuh orangnya ramah-ramah. Mantap. Siap. Kumaha? Kang Nandar? Hah? kan udah tadi. Oh iya. Udah, sorry. Lagi, Sorry. Ini Tuan Ardiansyah, gimana kesan-kesannya masjid di Makassar? Alhamdulillah, kotanya bagus, indah. Masjidnya dong, masjidnya gimana? Masjidnya. Masjidnya bagus. Ini Masjid Kuba. Masjid Kuba yang sana. Ini Asmaul Husna di sana. Ini Kuba. Oh beda ya? Iya beda dong. Gimana sih lu? Kirain sama. Beda. Ya udah jalan. Pade, apa kabar Pade? Sehat? Gimana sih Pade nggak mau ngomong? Pade sehat nggak? Sehat, alhamdulillah Bang Andi. Kira nggak sehat. Ayo kita kejar Bang Juma lagi ah.
Saya nggak pakai ini ya, pegal tangannya nggak apa-apa ya. Lupa bawa apa sih namanya? Bang Arde, apa sih namanya yang kepegang ini? Apa? Tongkat yang stabilizer. Tongsis. Oh, gimbal. Gimbal. Nah, beli gimbal. Ya, Ya, bagus. 950. Bukannya gimbal itu rambut? Nah, itu rambut gimbal itu. Oh. Itu namanya rambut gimbal. Ini kita ke pantai Lacari. Apa? Losari. Losari. Sabar ya, agak getar kameranya, tangan. Ini pegel tangan Iya, tuh. getar. Kalau pakai gimbal enak. Iya, stabilizer dia. Stabilizer, tapi berat aja. Tapi nggak apa-apa. Banyak banget orang wisata sore nih. Ini banyak banget orang wisata sore gitu loh. Harus nabrak. Yang foto gue foto aja gitu loh. Nah itu Makassar, Pantai Losari. Teman-teman lihat ya. Cuma serius banget tuh. Aku mau nyari Jawab ya. oh satu ya tuh ya. Udah ada di hotel. Oh iya, Apa? Bang cuma siap. Kacamatanya beliau. Oh. Tinggal. Iya Bang. Bang Juma beli statement di Pantai Losari tentang api dan teman-teman semua di sini Bang Juma. Jenderal sama Sekjen. Ya sahabat-sahabat sekalian, sekarang kita berada di Pantai Losari, Makassar. Ya, alhamdulillah teman-teman API, ada API Sudi, ada Moto, ada Nina Hendra, Bang Agung, semuanya ada ngumpul di sini. Nah, ini hari pertama ya, kemudian API setelah diresmikan semalam. Resmikan semalam. Ya. Saatnya sekarang kita kemudian untuk jalan-jalan, teman-teman menikmati Santai ya, rehat. santai di Pantai Losari ini ya. Besok mereka semua akan kembali ke kota masing-masing. Ya. Oke. Itu harapan kita supaya semakin banyak teman-teman yang ikut bergabung dengan API. Kalau bisa semua apologet bergabung bersama dengan API, Yayasan Apologet Islam Indonesia. Ya. Seperti itu ya. Ya. Jadi ini bukan akhir tapi ini awal ya Bang Juma. Ya, ini awal dari gerakan yayasan kita ini. Insya Allah kedepannya semua akan terangkum kegiatan-kegiatan kita dua pekan ke depan. Iya. Kegiatan program akan diserahkan oleh kepala dibicarakan kelanjutannya. Ada beberapa program jangka pendek dan jangka panjang yang diharapkan semua bisa terrealisasi insya Allah. Doakan saja ya para sahabat. Amin. Semalam Bang Juma aku wawancara, aku nonton. Bagaimana ilmu AT yang semalam kok bisa bersyahadat? Kenapa? Jadi sebenarnya ateis itu sebenarnya kalau kita
apa ya, diskusinya itu menggunakan logika, mereka lebih cenderung mudah untuk menerima Islam daripada Orang yang sudah bertuhan orang yang salah. sudah beragama di luar Islam. Karena Iya. mereka tidak punya pegangan keyakinan Iya. tentang Tuhan, melainkan logika mereka. Ketika logika mereka itu bisa kita sentuh, maka mereka akan sampai kepada kebenaran hidayah. Itu ya. Iya. teman-teman. Pertanyaan Bang Juma itu sangat mereka nggak bisa menjawab bahwa kamu kan ingin kalau ada sang pencipta itu harus berwujud, harus ada. Bang Juma membeli analogi bahwa kamu punya akal nggak? Nah, tunjukkan akalmu kalau punya akal. Kalau nggak bisa berarti kamu nggak berakal, nggak punya akal. Gimana komentarnya Bang Juma? Dan ternyata mereka memang tidak bisa menunjukkan akal. Ya. Padahal di sisi lain mereka mempertanyakan Tuhan, ingin mematikan keberadaan Tuhan dalam diri mereka, tapi nggak sanggup, karena mereka mengakui adanya eksistensi daripada akal, tetapi mereka tidak mampu menunjukkan wujud daripada akal. Lalu kemudian kita sampaikan bahwa ya itulah keadaan Tuhan. Makanya orang yang bertuhan itu adalah orang yang beriman. Sekaligus mempergunakan akal. Tapi akal itu dia nggak bisa tunjukkan, tapi dia punya. Ya. Ya, itu dia. Dia Bang merasa Syah. punya akal, tapi dia tidak bisa menunjukkan akalnya. Nah, di Ya. sanalah kemudian cakrawalanya terbentuk, cakrawala berpikir terbentuk. Oh, ternyata benar. Sesuatu yang ada tidak mesti harus wujud. Wujud. Wujud itu ada tapi tidak semestinya berbentuk fisik. Ya, Betul ya? sama seperti rasa manis. Iya. Rasa manis itu ada, tapi tidak bisa kita gambarkan wujudnya seperti Iya. apa. Betul. Sederhana sih bagi yang menggunakan akal sehat itu untuk mencari keberadaan Tuhan. Pada intinya Tuhan itu ada. Sekarang Tuhan yang mana yang imajinasi, mana Tuhan yang absolut. Nah itu poinnya. Iya. sebenarnya. Jadi lebih mudah untuk diskusi sama ateis dibanding orang yang salah Tuhan. Iya. Ya. Karena yang salah Tuhan itu harus kembalikan dulu, berhenti menuhankan dulu, baru dicarikan Tuhan baru. Ya Tuhan yang sebenarnya gitu loh, bukan Tuhan baru, sorry, Tuhan yang sebenarnya. Iya benar. Oke. benar. Tanya dong, masa gua doang? Udah nggak apa-apa Bang Andi, lanjut. Capek lah bertanya. Bang Andi, Hah? bagus pertanyaan itu Bang. Ya emang kalau kenapa pada pindah? Dalam jangka pendek Bang Zuma, harapan Bang Zuma ini dengan terbentuknya api ini seperti apa Bang Zuma? Panggil semua dong itu. Iya. Woi, Harapan kita dengan adanya ketua, api, sekretaris. semua apologet yang kemudian terlibat di dalam Iya. program Iya, teman. program atau Bertiga dong. yang terbentuk itu. Ya. Itu diharapkan kemudian dengan adanya api, pergerakan teman-teman di sosmed itu bisa terukur ya. Dan juga teman-teman Kristen di luar sana tahu bahwa ternyata para debaters Islam itu sudah membentuk lembaga yang tentu ya punya badan hukum, Betul. mana badan hukum ini menjadi tolak ukur pergerakan teman-teman di sosmed, terutama dunia debat. Karena yang kita tahu selama ini debat, menghujat dan seterusnya. Harapan kita dengan adanya api tidak ada lagi hujatan di sosmed. Betul. Ya, berdialog dengan dan berdiskusi dengan baik. Seperti itu. Ya. Jadi untuk sementara teman-teman, Bang Juma di sini sebagai pembina ya Bang Juma ya, sekaligus penasehat. Ya di sini di sebelahnya ada ketua kita Ustadz Alif. Di sini ada sekretaris Sekjen Ardiansyah begitu. Nah ke ketua dulu ya Bang Juma, izin. Bang Ustadz Alif, selama di Makassar kesan-kesannya apa Bang? Aduh, semuanya berkesan. Apa Bang? Ya, semuanya ya, dari keramahan, keberadaan, semua kuliner, tempat, semuanya berkesan. Dan yang pasti yang paling berkesan adalah ketemu Abang. Masya Allah. Yang tidak akan terlupakan. Banyak wejangan. Itu nggak lebay itu, nggak lebay kan? Loh, kok lebay? Iya. Harus serius ini Oh, serius ya. Nggak mungkin bercanda ini. Itu. Di samping terbentuknya api, kedepannya sebagai ketua apa yang paling urgent pertama sebagai ketua? Ya, yang mungkin ya program jangka pendek ya, yang ke depan itu memang
terutama adalah bagaimana pembenahan di internal kita. Ya, siap. Artinya kita berusaha dakwah lebih baik lagi ya. Kita coba rangkul semua saudara-saudara kita jadikan satu suara ya. Dalam artian semuanya terorganisir dengan baik, tidak melanggar dari kaidah baik dari hukum di negara kita maupun secara ketentuan yang ada di dalam Al-Quran atau peraturan keagamaan kita, yaitu Al-Quran dan hadis. Itu Ya. Pak Ketua, ini kan yayasan kita ini nggak digaji, nggak mendapat apa-apa, malah pengen nyuruh. Ya, jadi kan perintahnya sih kembali ya. Tanya aja. Ada, kalau guru saya itu pernah bilang kita ini PGA, Ya. peraturan gaji Allah gitu ya. Masya Allah. Jadi- Takbir. Allahu Akbar. Nah, jadi perintahnya juga memang kamu mau dalam kondisi berat, lapang, sempit, bahagia ataupun apa, pergilah gitu kan, untuk berjihad di jalan Allah dengan sesuai dengan kemampuanmu, dengan hartamu atau dengan jiwamu, dengan pengetahuanmu, apa yang kita mampu kita bergerak bertindak gitu sesuai dengan perintahnya di sana. Mungkin begitu. Ya. Terakhir nih untuk Pak Ketua nih, apa sih yang kesan dan pesan dan apa selama ini kenal Bang Juma mulai di mana, terus ketemu seperti apa, dan mau berpisah besok seperti apa? Silakan. Saya ngefans dengan Gurunda mungkin udah 3-4 tahun ke belakang, selalu Asal. menyimak, jadi bunny typing waktu itu di YouTube, netizen bergabung di Zoom, akhirnya ikut menyimak, lalu ikut juga kadang ya sebagai orang yang tukang pegang kabel lah istilahnya Ya, Masya Allah. di Zoom itu, dan akhirnya luar biasa banyak ilmu yang kami serap, yang diambil dan jadi panduan untuk kami bagaimana berdialektika atau berdiskusi bahkan berdebat dengan dalam hal lintas agama begitu. Dan perpisahan ini sesuatu yang tidak diharapkan sebenarnya nanti ya beberapa hari lagi, tapi bagaimana ada pertemuan, ada perpisahan, ya harus bisa. Kalau perpisahan lebih awal itu namanya pendaftaran. Terus apa yang mau disampaikan, apa dong terakhir nih? Aduh, tidak lebih dan apa yang disampaikan cuman terima kasih guruku, terima kasih wejangan ilmunya yang selama ini didapat. Insya Allah akan jadi bekal kami juga untuk hari ini dan ke depannya gitu. Masya Allah. Pelukan dong. Masya Allah. Mantap. Selalu menginspirasi. Iya, Tapi menginspirasi jangan banyak nangis orang. dong. Pak Sekjen, Pak Sekjen saya wawancara ya. Siap. Pak Sekjen kenapa harus memegang amanah Sekjen? Kenapa ini kan yayasan nggak digaji? Kenapa Anda banyak membuang waktu demi jauh dari keluarga sampai ke masyarakat skala gitu? Apa motivasinya Pak Sekjen? Sebetulnya saya sudah digaji sama Allah. Masya Allah. Gajinya adalah saya bisa bertemu dengan kawan-kawan semua di sini. Ini adalah termasuk gaji, termasuk rezeki saya. Masya Allah. Bertemu dengan Gurunda Zuma, bertemu dengan Ustadz Alif, Bang Handi Celepes, Ustadz Suki, Ustadz Yonanta Nandar, Bang Moto dan lain sebagainya. Itu termasuk gaji bagi saya karena Masya rezeki Allah. itu silaturahim, menyambung silaturahim. Jadi begitu. Udah lama kenal sama Pak Desugi? Barusan aja, baru Barusan. ketemu juga. Barusan. Apa yang ingin diucapkan? Dekat sini dong Pak De. Kesannya aja, kesan. Kesannya luar biasa, Pak Desugi, Ah, kristolog yang handal, luar biasa. Beliau hafal Bible Bible berjalan. Ya, sampai dijuluki Bible berjalan tanpa melihat membuka kitab Bible pun beliau hafal. Insyaallah. Barakallah. Barakallah. Untuk membela agama Islam ya, untuk membela agama Islam. Bukan ogah-ogahan. Bukan. Itu aja sih. Iya, Pak De berbagi ilmu dong Pak De sama teman-teman yang lain. Bagaimana sih caranya supaya ngerti Bible, terutama yang inti-intinya saja Pak De? Bagaimana caranya Pak De? Untuk mengenai Bible ya, saudara-saudaraku, jangan berusaha untuk dihafal. Karena kalau kita berusaha untuk dihafal itu nanti hafalan Quran kita hilang, hafalan kita jadi lemah. Karena Bible itu tidak membawa kebaikan pada diri kita, enggak. Makanya jangan dihafal ya. Kalau bisa ya, contoh saya itu hafal Bible, banyak hafal ya, bukan hafal seluruhnya. Itu bukan karena saya menghafal, tapi karena sering menyampaikan. Sudah kebiasaan. Ya, terbiasa menyampaikan, sering berulang-ulang kali, mungkin ratusan kali. Jadinya dengan sendirinya hafal sendiri. Tapi kalau disuruh Hafal. menghafal, jijik. Kayak seperti lagu aja ya Pak De, lagu gitu ya. Iya, kalau saya suruh ngapal Bible jijik. Bahkan seandainya saya dibayar 1 juta untuk baca Bible, saya nggak mau.
Iya. Ya karena di situ waduh tahu sendiri deh. Nah bagaimana caranya? Sering sampaikan aja nggak perlu dihafal. Ya. Udah. Karena terbiasa aja ya Pak De. Betul. Oke. Ya. Baik. Terima kasih Pak De. Kita kemana lagi nih? Oke. Oke teman-teman. Alhamdulillah. Kita ketemu saudara kita nih yang di Makassar. Kita Asal saya kesini, masya Allah antusias sekali. Sama teman-teman lainnya. Ayo Bang. Ayo duduk sini apa di mana? Situ loh. Cari kafe, cari ya. Ya geser ya. Ntar dulu. Geser yuk, sambil ada yang kopinya di sana. Ayo. Geser yang sambil ada kopi pisang epenya. Ayo jalan-jalan yuk. Ayo Bang. Berapa penonton Bang Andi? 135. Hah? 135. 135. Ayo kita mau geser ke yang ada pisang epe ya. Pisang apa bukan yang sana kemarin tuh? Pisang epe apa itu ya? Aduh, pisang epe itu pisang kencet. Deng, dari tadi Ki, Deng. Deng, dari tadi Ki. Enggak baru pulang kantor langsung mandi baru telepon. Terlanjur sudah booking mah di Bira untuk hari. Iya. Nggak enak, baru sudah aku janjian ada lari rekreasi. Bagi teman-teman yang sempat menonton live ini yang berada di Kota Makassar, ayo merapat ke Pantai Losari. Tapi tanganku pegel. Lupa beli gimbal. Lu marah-marah sih? Udah minta marah-marah dong katanya. Us, Ardiansa lagi selfie no. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kita jalan lagi cari yang bisa, ada yang bisa dikonsumsi. Haus soalnya teman-teman, haus. Kita jalan di trotoar saja. Ini ada pahlawan, patung pahlawan siapa yo? Ke depan. Oh ini apa ini? Oh Mahatma Gandhi. Kok Gandhi di sini? Ini saya Yusuf. Dede. Saya Yusuf. Ini Nelson Mandela. Oke. Wah ini tempat wisata naik perahu teman-teman di bawah tuh. Aku turun di lantai 2. Tapi nanti sampai sana saya matiin ya, ada musik. Waduh, ada yang dagang 5.000 kaos kaki rata. Murah amat, kaos kaki 5.000. Ada yang mau nggak nih? Kalau malas typing nggak apa-apa, santai aja. Aku juga capek nih jalan. Oh ini dia nih bawahnya teman-teman.
Excuse me, we come from no, yes. Nggak mau diwawancara. Boleh sombong banget. Oh cantik banget dong Makassar. Di sana nggak bisa pada ada musik. Nggak bisa live di sana ada musik. Kena copyright. Nanti kena copyright. Kemana? Kalau ke sana. Wah, enggak lah.